Hey, assalamualaikum. Aku Ahmad Fata. Mungkin ini kurang pas ketika aku harus menceritakan ceritaku di sini, tapi dengan harapan ada inspirasi atau ada hikmah di balik kisah yang aku alami, atau minimal menjadi sebuah cerita penghibur waktu kosong atau waktu senggang. Izinkan aku untuk menceritakan kisahku ini, kisah kegagalan masuk perguruan tinggi negeri yang pernah aku alami. Langsung aku awali kisah ini dulu pada pertengahan tahun 1997 saat pengumuman hasil seleksi masuk perguruan tinggi negeri, atau yang waktu itu istilahnya adalah masih UMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi negeri. Penasaran dan tak percaya. Mungkin itu yang aku rasakan saat itu, saat aku mencari-cari namaku di koran yang sengaja aku beli hari itu. Masa iya sih namaku tak ada? Batinku sambil berulang kali kutelusuri baris demi baris. Siapa tahu ada yang terlewatkan. Hingga akhirnya usaha yang terakhirku adalah sedikit berharap datangnya keajaiban secara tiba-tiba namaku tertulis di koran itu. Namun kenyataannya memang namaku tak ada. Akhirnya aku harus menerima kenyataan tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri, sambil berusaha menghibur diri serta memikirkan cara untuk sedikit menutupi rasa maluku. Kenapa malu? Mungkin bisa dibayangkan, aku sebagai seorang anak sekolah yang terbiasa menjadi ranking 1 atau setidaknya masuk 5 besar di sekolah, aku gagal masuk perguruan tinggi negeri pada kali percobaan yang pertama. Aku tak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri, teriakku dalam batin. Mungkin seperti itu. Sebelumnya sedikit kuceritakan tentangku, bahwa dalam sejarah persekolahanku memang pernah sih aku tidak peringkat 1. Dan dilalah saatnya berbarengan dengan kasus keisenganku, yaitu menulis buku rapor pada bagian belakangnya. Buku rapor bagian belakangnya kan biasanya terdapat beberapa lembar yang kosong ya. Nah, aku iseng menulis bagian belakangnya dengan nilai-nilai karanganku. Aku pikir tak apa-apa, aku tulisi. Ternyata enggak. Halaman-halaman buku rapor pada bagian belakang itu aku isi dengan nilai-nilai karanganku. Singkat cerita, akhirnya aku dipanggil kepala sekolah dan mendapatkan sanksi harus mengganti buku rapor tersebut. Batinku saat ini ketika mengingat kembali kisah itu, alhamdulillah aku tidak disuruh menulis ulang rapor. Dan aku hubung-hubungkan mengapa peringkat kelasku saat itu tidak di peringkat 1, aku hubungkan dengan keisenganku tersebut. Pede banget ya, padahal memang gak peringkat 1 aslinya ya. Harus dengan cara apa aku menjawab pertanyaan orang-orang yang akan menanyai, "Hey, diterima di mana?" Jujur saat itu aku masih belum tahu hendak berbuat apa atau hendak kemana. Planning untuk masa depanku masih belum jelas. Aku mau kemana? Sementara aku sudah tidak lagi menyandang status sebagai anak sekolah. Akhirnya jadilah aku sebagai sosok orang yang sedikit berusaha untuk menutupi atau mengaburkan apa yang sedang aku alami dari muka umum. Tentu karena malu. Tahu akan keadaan yang sedang aku alami, orang tuaku menawarkan kepadaku, jikalau aku hendak sekolah di perguruan tinggi swasta terlebih dahulu sambil menunggu tahun depannya, agar kemudian aku bisa mencoba untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri lagi. Namun aku tak mau dan menolaknya dengan halus. Aku memilih beristirahat dahulu di rumah sambil membantu kedua orang tua dengan rencana menunggu tahun berikutnya untuk kembali mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Aku sebenarnya adalah seorang yang biasa-biasa saja. Apakah aku pandai? Mungkin tidak. Tapi kalau jenius, aku rasa iya. Pede banget.
Setidaknya menurutku, dengan argumen kisahnya Albert Einstein yang pernah kubaca dari sebuah buku, bahwa diceritakan dalam buku itu, Albert Einstein saat masih sekolah, jika diibaratkan dengan istilah zaman sekarang, sosok Albert Einstein adalah orang yang iseng banget. Dan banyak orang mengatakan jika Albert Einstein adalah seorang yang jenius. Nah, atas dasar inilah logika kejeniusanku tadi. Gak sependapat, boleh-boleh saja. Jadi, jenius itu iseng banget. Aku terlahir di sebuah desa kecil pada sebuah kabupaten yang masuk dalam rombongan daerah miskin. Meskipun demikian, kabupatenku itu juga dikenal dengan santrinya. Sebagian orang lagi mengenal kabupatenku sebagai tempat lahirnya orang-orang cerdas. Ayahku adalah seorang petani dan ibuku adalah seorang pedagang bumbon di sebuah pasar desa yang kecil di kecamatan tetangga. Banyak kisah yang mungkin harusnya bisa aku ceritakan dan menjadi inspirasi dalam sejarah hidupku bersama dengan kedua orang tuaku. Mungkin suatu saat nanti pada kesempatan yang lain aku akan mengisahkannya. Masa kecil hingga SMA aku habiskan di kecamatanku. Maksudnya tidak kemana-mana. Oh iya, kecamatanku terletak secara 17-an kilometer dari pusat kota kabupatenku. Sehingga bagiku dapat melihat hutan antena UHF saat aku bersepeda ke kota adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Maklum, anak rumahan, nggak pernah kemana-mana. Saat aku masih sekolah dasar, sederet prestasi baik dan buruk telah aku torehkan. Di antara prestasi baikku adalah selalu juara dalam kompetisi pulang kasih di kelas. Mungkin pengalaman ini pernah juga dirasakan oleh sebagian sobat, yaitu bisa pulang kasih jika bisa menjawab pertanyaan bapak atau ibu guru. Biasanya saat aku bosan selalu menjadi yang pertama bisa pulang kasih, maka aku akan diam saja pada soal yang diberikan oleh bapak atau ibu guruku. Tentu itu aku lakukan hingga saatnya aku mau menjawab. Jika aku sudah mau, ya aku jawab. Prestasi lainnya adalah menjadi juara 1 lomba cerdas cermat mapel PAI atau pelajaran agama Islam sekecamatan. Kemudian menjadi juara 1 lomba matematika yang juga sekecamatan. Juara kecamatan ceritanya. Serta peraih nilai ujian nasional tertinggi kedua yang laki-laki juga sekecamatan. Nah, mungkin karena prestasi-prestasi itulah kepala sekolah SD ku menggadang-gadang diriku agar melanjutkan sekolah di SMP negeri favorit di kabupatenku. Namun aku tak mau, karena aku juga sudah mempunyai sekolah lain yang tentu menjadi favorit, setidaknya hanya olehku. Jika kalian bertanya tentang peringkat rapotku saat SD, alhamdulillah menjadi peringkat ke-1, tak pernah lepas dari genggamanku. Saat itu terkadang ingin merasakan bagaimana sih rasanya mendapat nilai merah. Bagaimana coba? Masa SMP atau tepatnya MTS memang tak cukup membanggakan. Pada masa inilah aku pernah mendapat nilai merah pada mapel bahasa Inggris di kelas 2 semester 2. Atau mungkin catur bulan kedua. Agak lupa waktu itu masih menggunakan sistem catur bulan ataukah sudah semesteran. Sayangnya pada masa itu aku sudah tidak ingin lagi merasakan bagaimana mendapat nilai merah. Alhasil, nasibku saat itu menjadi bahan diskusi orang tua serta saudara-saudaraku. Ah, tak mau ngapa sekali-kali. Bukankah masih kelas 2? Batinku saat itu. Kelas 3 MTS aku bangkit kembali dan kembali menunjukkan gigi-gigiku yang ompong. Masih ku ingat benar kawan-kawan pesaingku. Saat akhir kelas 3, kami, maksudku adalah aku dan pesaingku, memilih sekolah favorit masing-masing. Ada yang melanjutkan sekolah ke luar kota, ada yang melanjutkan ke SMA favorit di kabupatenku. Sedangkan aku, yang saat itu menjadi ranking 1 juga memilih sebuah sekolah favorit, meski lagi-lagi setidaknya olehku. SMA favoritku waktu itu adalah tempat yang sama dengan MTS ku. Wah, berarti bukan SMA. Ya, bukan SMA, Madrasah Aliyah. Itu adalah sekolah favoritku saat itu. Nah, di masa aliyah inilah sebagian yang telah kukisahkan sebelumnya tadi
Yaitu diantaranya selalu peringkat 1 dan pernah tidak mendapatkan peringkat 1 yang saat itu dilalah berbarengan dengan kasus menulis rapot terjadi. Singkat cerita, saat aku kelas 3 aliyah, kakakku mengabarkan padaku bahwa ada penerimaan mahasiswa baru di PTN kakakku melalui jalur non-tes. Waktu itu kalau nggak salah istilahnya adalah PMDK. Ya, kakakku memang sudah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Lantas apakah aku menerima saran kakakku untuk mengikuti seleksi tersebut? Tidak. Dengan berbagai alasan klise, diantaranya adalah perkataanku bahwa aku lebih suka mereka menerimaku setelah mereka mengujiku. Mereka yang aku maksudkan adalah PTN-PTN itu. Itulah yang aku katakan ketika kakak serta saudara-saudaraku bertanya padaku, mengapa aku tak mengikuti seleksi masuk PTN lewat jalur non-tes. Jujur sebenarnya hatiku juga masih meragukan kesungguhan jawabanku. Hari itu Jumat sore dan tepatnya 3 tahun sebelum masuk milenium ketiga, kakak kandungku yang sedang menimba ilmu di PTN pulang. Saat itu memang sudah jadwalnya kakak kandungku itu untuk pulang. Kakakku selalu pulang paling tidak sebulan sekali dan biasanya akan pulang pada hari Jumat sore dan berangkat lagi pada hari Ahad paginya. Aku cukup mengagumi kakakku meski saat itu antara aku dengan kakakku sudah jarang bertegur. Dan mungkin hal itu disebabkan karena kekagumanku padanya. Pernah suatu ketika saat aku masih duduk di bangku kelas 1 aliyah, aku ditanya oleh salah seorang guruku, kakakmu diterima di PTN ya? Ambil jurusan apa? Begitu pertanyaan guruku. Aku jawab, ya pak, jurusan akuntansi. Jawabku dengan penuh kebanggaan dan kekaguman. Ya, begitulah caraku mengekspresikan kekagumanku.